Teman-teman semua, sekelompok umat Islam di Indonesia sangat membenci seekor hewan, yaitu anjing. Anjing ini dianggap sebagai hewan yang sangat najis. Terlebih ketika seorang umat Islam di Indonesia, kemudian dia didoktrinkan, diajarkan dengan mazhab salah satu saja, yaitu mazhab Syafi'iyah, maka dia akan sangat membenci anjing dan menganggap anjing sebagai hewan yang sangat najis. Karena dalam mazhab Syafi'i, anjing ini masuk dalam kategori najis mogolazo. Bahkan kalau teman-teman ya dalam usia dasar ataupun usia pertama, pasti teman-teman sudah mengalami atau mengaji kitab daripada Safinatun Najah, yang dimana hal ini juga memberikan cerita, memberikan pemahaman kepada anak ajarnya, anjing adalah hewan yang najis. Sehingga ketika kita terkena anjing wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian menariknya, ada juga sekelompok umat Islam yang memelihara anjing, tapi nggak banyak, di Indonesia ini nggak banyak, hanya sebagian. Mereka pun mendapatkan cemoohan yang amat banyak daripada masyarakat. Terutama ketika waktu itu Syekh Panji Gumilang mengeluarkan anjing heldernya ketika waktu ada demo di Al Zaitun, banyak juga hujatan yang diterima oleh Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, mari kita bahas persoalan anjing ini atau kiri. Ya, apakah anjing ini najis atau tidak? Mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, jujur, saya sendiri pun sebenarnya pengen melihara anjing. Tetapi karena orang tua yang sudah terdogma dengan mazhab Syafi'i, karena berasal daripada kultural Nahdlatul Ulama, kemudian juga istri pun demikian, agak sulit rasanya. Terlebih ketika saya menyampaikan hajat untuk memelihara anjing, untuk menjaga rumah lain sebagainya pun diancam akan dibunuh, diracun tikus lain sebagainya. Ya, begitulah teman-teman semua. Ketika masih banyak sekelompok masyarakat yang belum begitu paham terhadap pengajaran agama. Nah, kemudian teman-teman semua, sejatinya dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan hewan kucing, nggak ada. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hewan anjing. Tentu kita sangat mengenal kisah daripada Ashabul Kahfi, yang dimana ada seekor anjing yang turut menjaga mereka, bahkan anjing tersebut pun mendapat kemuliaan dari Tuhan hingga masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi untuk hewan kucing apakah ada dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Hanya ada dalam hadis. Itu pun ya ya mungkin yang mengeluarkan adalah seorang pecinta kucing. Makanya hadis-hadis tentang kucing diperbanyak, sedangkan hadis yang mengkritik, memarginalkan seekor anjing disebarluaskan. Kan bisa saja terjadi seperti itu, teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman semua, sejatinya timbulnya kebencian terhadap anjing ini ya atau timbulnya tragedi pembunuhan anjing dalam masa Islam terjadi ketika apa? Yang pertama, ketika waktu itu Jibril datang ke Rasulullah dan di rumah Rasulullah tersebut ada anjing yang sedang dimainkan oleh cucunya. Maka ketika Rasulullah meminta Jibril, "Hei Jibril, masuklah." Jibril menolak, bahkan dia berkata, "Bagaimana aku bisa masuk jika di rumahmu ada seekor anjing?" Daripada pernyataan Jibril ini, Rasulullah SAW pun ya berijtihad melakukan perintah, menyampaikan kepada khodimnya, yaitu pembantunya Abu Rafi, untuk membunuh seluruh anjing yang ada di Madinah. Dibunuh teman-teman semua. Ya, dibunuh anjingnya sampai ada anjing yang dimiliki oleh wanita tua. Anjing ini digunakan untuk menjaga rumah. Nah, ketika Abu Rafi kembali kepada Rasulullah, dan Abu Rafi menyatakan dia tidak membunuh anjing yang dipelihara oleh wanita tua tersebut karena untuk menjaganya, maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuh juga anjing tersebut. Nah, kemudian teman-teman semua, ya, ketika waktu itu datang juga suatu hadis dari hadis riwayat Jabir, dikatakanlah apa? Bahwa Rasulullah melarang membunuh seluruh anjing, tapi bunuhlah anjing yang ada titik hitam di atas matanya. Nah, kemudian suatu kisah ketika anjing-anjing di Madinah telah dihabisi, telah dibunuh, diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh, maka datanglah para masyarakat Madinah ya mengkritisi Nabi
mendemo Nabi lah bahasanya. Ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan untuk seluruh anjing dibunuh, lantas kami harus makan dari apa? Sedangkan anjing ini kami pergunakan untuk berburu. Lalu apa yang dihalalkan bagi umat kami ya Rasulullah? Nah, begitu. Maka turunlah penegasan ayat dari Allah, ya ayat Quran, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 4. Yang dimana ada satu kalimat, ya, yang merupakan ayat ini adalah ayat muhkam, ayat ahkam yang berlaku terus-menerus, tidak ada dihapuskan atau dimansuhkan, itu nggak ada, ya, bahwa hasil buruan yang ditangkap oleh mukallibina, seekor hewan yang telah engkau ajarkan untuk berburu, dan hewan yang dimaksud itu adalah anjing, maka halal dia untukmu. Dengan syarat apa? Membaca bismillah ketika engkau melepaskan anjingmu itu. Nah, dari ayat Al-Maidah ayat 4 ini, kita melihat tidak ada kewajiban untuk membuang daging yang telah digigit oleh anjing, tidak ada kewajiban untuk membasuh bekas gigitan anjing tersebut 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu nggak ada teman-teman semua. Tetapi di situ jelas Allah perintahkan itu halal bagimu, engkau makan itu halal. Artinya apa? Ya, jika hewan yang digigit anjing, artinya lehernya terluka dan sebagainya, maka jika anjing itu memang najis karena air liurnya atau lain sebagainya, maka hewan yang kita makan adalah najis. Kan begitu. Karena ketika anjing menggigit leher hewan, pasti air liurnya telah bercampur kepada saluran darah dari hewan tersebut. Nah, kan begitu teman-teman semua seharusnya kita berpikir. Lalu kenapa banyak sekali perdebatan persoalan anjing? Karena masyarakat Madinah, Makkah pada waktu itu memang memelihara anjing untuk berburu, untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun. Mengapa demikian? Karena anjing inilah hewan yang paling mudah untuk diajarkan, hewan yang paling mudah untuk diajak berburu, dan anjing juga lah hewan yang paling setia membersamai tuannya. Bahkan ada salah satu kakek Rasulullah disebutkan dengan kilab. Kan begitu, bapak para anjing. Karena menyukai anjing-anjing tersebut karena merawatnya. Nah, sehingga daripada hadis-hadis di atas, kemudian turunnya penegasan Al-Quran yang sangat jelas, masih saja terjadi konflik di internal Islam, terutama persoalan anjing. Contoh mazhab Syafi'i, memandang bahwa anjing itu adalah najis. Sekalipun yang najis adalah air liurnya, tetapi anjing itu pasti menjilati seluruh tubuhnya. Sehingga seluruh tubuhnya anjing itu adalah najis. Dasarnya apa? Adalah hadis di mana Rasulullah memerintahkan untuk membasuh bejana atau tempat minum, ya, yang telah dijilat anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah, kan begitu. Maka dianggaplah oleh Imam Syafi'i, oh jika memang anjing menjilat saja harus seperti ini, maka anjing ini najis. Padahal saya pun juga nggak akan mau minum pada tempat minum yang bekas dijilat oleh tikus misalnya atau oleh kucing. Saya pun nggak mau, ya. Tapi kenapa pada hadis tersebut adanya anjing? Ya karena anjing memang hewan peliharaan masyarakat, bukan kucing. Kemudian bagi Imam Maliki, bagaimanalah bisa ya hadis ini mengalahkan Al-Quran? Bagaimanalah bisa ketika ada ta'arudul bil adilah, pertentangan antara dua dalil, lantas yang diunggulkan adalah hadis, sedangkan di Al-Qur'annya tidak. Padahal jelas di Al-Qur'annya hewan yang digigit anjing, ya, yang kalian ajarkan untuk berburu, ketika kalian melepaskannya sudah dengan bismillah, kemudian mati hewan itu, maka itu halal buat kalian. Jika memang lidahnya, air liurnya najis, maka hewan tersebut seharusnya najis karena telah digigit anjing. Jika tidak, minimal daging yang telah digigit oleh anjing itu wajib untuk dibuang. Kan begitu harusnya. Nah, makanya Imam Malik menyatakan bahwa anjing itu tidaklah najis, teman-teman semua. Baik kulitnya, baik tubuhnya, maupun air liurnya. Perlu diingat. Bahkan dalam mazhab Imam Maliki pun, ya, anjing, kucing, atau buaya sekalipun itu adalah makruh untuk dimakan, nggak sampai haram. Artinya jika ada orang Islam makan kucing, makan anjing, makan buaya itu halal, karena nggak sampai tingkatan pada haram. Mengapa begitu? Karena dalam Al-Quran tidak menyebutkan hewan-hewan tersebut.
Maka masuklah suatu kaidah yang termaktub dalam Al-Quran, janganlah engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan untukmu. Jangan. Nah, ini juga sebagai penegasan kepada kita, terutama para ulama-ulama yang katanya orang berilmu padahal jahil itu, janganlah kalian membuat hukum yang rumit ya. Janganlah kalian lantas mengharamkan segala sesuatu padahal tanpa didasarkan nas yang qot'i. Itu nggak boleh seperti itu. Artinya kalian telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh dalam hewan anjing tersebut. Allah telah halalkan, tidak pernah Allah sebutkan air liurnya najis, tidak pernah Allah sebutkan daging yang telah digigit wajib kamu buang atau kamu cuci dengan air dan sebagainya. Ya, itu artinya halal, maka janganlah kita mengharamkan yang telah Allah halalkan, kan begitu teman-teman semua. Nah kemudian teman-teman semua, jika ada yang bertanya, tapi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa memelihara anjing akan berkuranglah pahalanya 1 gunung setiap harinya. Ya, ya kita lawan lagi dengan hadis yang lain bahwa ada seorang PSK ya yang memberikan anjing itu minum, maka dosa dia selama menjadi PSK dihapuskan oleh Allah dan diberikanlah surga. Sama, kedudukannya pun sama-sama apa membahas daripada anjing, dan dalil hukumnya pun sama, yaitu sama-sama hadis. Mana yang mau kita pilih, kan begitu. Kemudian jika kita jadikan hadis larangan memelihara anjing sebagai hadis yang umum, bersifat umum, maka seharusnya nggak hanya anjing, kita melihara kucing pun ya akan berkurang pahala kita 1 gunung jika kucing itu kita biarkan dia kelaparan, jika kucing itu kita biarkan dia kehausan dan sebagainya. Bisa jadi Rasulullah mengeluarkan perkataan tersebut agar berhati-hati. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengawasi makanan, mengawasi air minumnya pada hewan yang kita pelihara. Janganlah biarkan dia itu, walaupun dia seekor anjing, kelaparan. Jangan. Sekalipun dia seekor anjing, jika engkau pelihara sampai dia kelaparan, dia kehausan, maka pahalamu berkurang 1 kirot, 1 gunung. Ya mungkin begitu, teman-teman semua. Tapi kan pemahaman seperti ini sangat ditentang oleh masyarakat di Indonesia. Terlebih ketika mereka memang dari kecil sudah mengaji kitab-kitab daripada mazhab Syafi'iyah. Ya, anak-anak TPQ sudah pasti mengaji kitab Safinatun Najah dan sebagainya. Sehingga mereka kental sekali dengan pemahaman bahwa anjing itu adalah najis, teman-teman semua. Nah, kemudian daripada berbagai persoalan tersebut, ya, teman-teman semua, begini. Sejatinya kalau kita melihat konteks hadis Nabi ketika Nabi memerintahkan membunuh anjing, kemudian Nabi melarang dan meminta sahabatnya membunuh anjing yang ada titik hitam di atas matanya itu, ini berkaitan dengan apa? Adanya penyakit. Penyakit anjing gila. Nah, ketika adanya penyakit anjing gila, pada waktu itu nggak ada kedokteran yang mumpuni sebagaimana saat ini. Jika saat ini bisa dideteksi bahwa oh ini anjing kena penyakit anjing gila. Nah tapi kalau zaman Nabi enggak, dibilanglah ini adalah syaitan. Mengapa? Karena membawa keburukan kepada manusia. Maka diperintahkanlah oleh Nabi untuk membunuh seluruh anjing yang hitam pekat dan matanya ada titik hitam di atas matanya, kan begitu. Ini adalah ijtihad daripada Rasulullah untuk mengurangi, untuk melawan daripada virus anjing gila. Nah, tetapi perlu diingat, tragedi pembantaian anjing ini hanya terjadi 1 kali saja. 1 kali. Setelah itu dibiarkan. Karena sudah hilang penyakit anjing gila tersebut. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman semua, daripada hal ini bisa kita pahami bahwa memelihara anjing untuk hal menjaga keamanan, menjaga ternak, menjaga kebun, tidak masalah. Mengapa begitu? Karena lebih baik kita menjaga anjing, memelihara anjing untuk keamanan rumah. Karena kalau rumah kita dibobol oleh maling, kita lapor polisi, ribet. Ya, belum tentu juga polisinya datang ketika ada tindakan kriminal, ketika kemalingan. Lebih baik pelihara anjing. Anjing bisa langsung gigit, bisa langsung gonggong. Kan begitu. Kalau polisi, bisa jadi nunggu beberapa menit. Kita sudah kehilangan nyawa atau lain sebagainya, baru datang polisi. Kan begitu teman-teman semua. Lebih baik pelihara anjing untuk keamanan rumah. Apalagi banyak juga ya anggota-anggota keamanan yang mereka juga masih takut lah. Takut dengan kehidupannya. Contoh lah kemarin kasus di mana? Cinangka. Ketika seorang masyarakat meminta ditemani, dikawal oleh pihak kepolisian, pihak
Kapolseknya melarang karena demi menjaga keamanan daripada anggotanya, kan begitu. Kemudian teman-teman semua, sejatinya air liur anjing, jika kita berdasarkan pada Al-Quranul Karim dan hadis, tidaklah najis. Karena dalam hadis pun tidak ada yang menyatakan dengan khos, dengan qot'i adanya air liur anjing itu najis. Lantas kenapa ada pemahaman dalam mazhab Syafi'i bahwa air liur anjing itu adalah najis? Karena adanya hadis Nabi berkenaan dengan mencuci bersih bejana tempat minum yang telah dijilat anjing. Ya, kenapa harus pakai pasir? Karena waktu itu nggak ada sabun. Kan gitu saja. Nah, sejatinya juga tempat minum kalau sudah dijilat dengan hewan atau tikus lah ya, kita pun juga jijik kok untuk minumnya. Kenapa harus sampai 7 kali? Ya karena 7 kali itulah dirasa sudah bersih, salah satunya dengan pasir, kan begitu. Ya artinya hadis ini janganlah dipahami secara tekstual, tapi kontekstual teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, marilah kita tebarkan rahmat kepada seluruh alam. Ingat pesan Syekh Panji Gumilang, tebarkan rahmat kepada hewan, kepada manusia, kepada sesama. Tebarkanlah rahmat kepada mereka. Jika kita telah menebarkan rahmat kepada sesama, maka rahmat Tuhan akan turun kepada kita. Gitu teman-teman semua. Sehingga gak heran kalau di Al-Zaitun itu, sebagaimana kemarin ada anjing helder lain sebagainya, ya memang ada di sana. Dan itu merupakan rahmat daripada Allah menciptakan makhluknya, salah satunya melalui anjing, diciptakanlah anjing tersebut, ya. Kemudian Allah meminta kita agar kita bersikap kasih sayang kepada sesama, salah satunya kepada dengan anjing, ya begitu konsepnya teman-teman semua. Maka janganlah kita pernah membenci ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya. Artinya ciptaan Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Hanya bagaimana saja kita memanfaatkannya teman-teman semua. Semoga bisa dipahami daripada pemahaman tentang anjing ini. Ya. Mari kita sampaikan kasih dan sayang kita kepada sesama. Sekalipun itu hewan, sekalipun itu manusia, mari kita tebarkan kasih sayang kita. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua merdeka.